Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-temanku semuanya, kali ini saya dari kelompok 10 Viv Jamil Al-Mustafa dan Bimanyu akan menjelaskan tentang teknis administrasi di Pengadilan Tinggi Agama. Baiklah, langsung ke materi teman-temanku. Yang pertama adalah prosedur penerimaan perkara. Prosedur penerimaan perkara di pengadilan tingkat banding melalui beberapa meja, yaitu yang pertama ada meja 1, ada meja 2 dan meja 3. Pengertian meja tersebut itu apa? Meja adalah merupakan kelompok pelaksana teknis administrasi perkara mulai dari penerimaan sampai dengan diselesaikan. Langsung saja teman-temanku, sesuai yang Anda lihat di sini ada urutan-urutannya. Jadi ketika akan melaksanakan prosedur penerimaan perkara harus mengurut dari meja 1, kasir, meja 2 dan selanjutnya. Adapun meja 1 itu apa saja? Yang pertama, menerima berkas perkara banding, menerima memori, kontra memori yang langsung disampaikan ke pengadilan tingkat banding oleh pembanding atau terbanding. Kemudian meneliti kelengkapan berkas perkara tersebut. Apabila sudah lengkap, pada hari itu juga berkas perkara tersebut didaftar. Sampai nomor yang terakhir adalah bagi perkara banding yang diajukan dengan cuma-cuma, berkas perkara langsung diteruskan kepada meja 2 tanpa melalui pemegang kas dan tidak diberi nomor perkara. Adapun selanjutnya kasir. Kasir itu apa saja tugasnya? Yang pertama, pemegang kas merupakan bagian dari meja 1. Pemegang kas menerima pembayaran panjar biaya perkara. Apabila berkas perkara atau panjar biaya perkara tidak diterima bersamaan, maka dibukukan tersendiri dalam buku bantu. Menerima panjar biaya perkara dan membukukan dalam buku jurnal. Yang terakhir, seluruh kegiatan pengeluaran biaya perkara harus melalui pemegang kas dan dicatat secara tertib dalam buku induk. Kemudian meja 2, apa saja yang ada di meja 2? Yang pertama, mendaftarkan atau mencatat berkas perkara banding sesuai dengan tanggal dan nomor perkara yang didaftar dan diberi nomor oleh pemegang kas ke dalam buku register perkara. Kemudian yang terakhir ada meja 3. Apa saja di meja 3 itu? Yang pertama ada menyelenggarakan penataan arsip. Jadi di sana itu di meja 3 itu sudah dari berkas-berkas yang dari meja 1 dan 2 itu sudah dijadikan arsip dan didokumenkan atau disimpan di situ. Yang kemudian nomor 2 tugasnya adalah menyiapkan data pembuatan statistik dan laporan perkara. Oke, selanjutnya adalah administrasi keuangan perkara banding. Tadi sudah ada perkara, kemudian yang ini adalah administrasi keuangan perkara banding. Apa saja? Yang A, buku keuangan perkara terdiri dari 1. Buku jurnal keuangan perkara, 2. Buku induk keuangan perkara, buku penerimaan uang hak kepanitraan. Jadi untuk yang pertama tadi, buku jurnal keuangan itu ada kodenya KII-PAI. Kemudian yang nomor 2, buku induk keuangan perkara, kodenya adalah KII-PA2. Kemudian buku penerimaan uang hak kepanitraan ada K11 KII PA3. Buku jurnal keuangan perkara, buku induk keuangan perkara, dan buku penerimaan uang hak kepanitraan harus diberi nomor halaman, ya. Halaman pertama dan terakhir ditandatangani dan halaman lainnya diparaf oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Ya, untuk selanjutnya ada registrasi perkara banding. Registrasi perkara banding itu apa saja yang meliputi dalamnya? Ada beberapa yang mencangkup registrasi perkara banding. Yang pertama adalah registrasi
perkara baru dapat dilakukan setelah biaya perkara diterima oleh pemegang kas dan dicatat dalam buku jurnal. Petugas meja 2 mencatat perkara tersebut dalam buku register perkara banding sesuai dengan urutan tanggal penerimaan. Nomor perkara harus sama dengan nomor urut pada buku jurnal. Kemudian berkas perkara yang telah diregister hendaknya dilengkapi dengan formulir penetapan majelis hakim dan selanjutnya disampaikan kepada wakil panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama melalui panitera. Selanjutnya adalah persiapan persidangan. Ya, persiapan persidangan itu apa saja? Yang pertama, apa yang harus disiapkan? Yang pertama, berkas perkara yang telah didaftar dalam buku register. Ya, harus dilengkapi dengan formulir penetapan majelis hakim. Jadi, perkara yang telah didaftar, apabila ada perkara yang telah didaftar dalam buku register ketika mendaftar itu harus dilengkapi dengan formulir penetapan majelis hakim yang diberikan biasanya oleh Pengadilan Tinggi Agama. Kemudian panitera pengganti diserahkan oleh petugas meja 1 kepada wakil panitera untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama melalui panitera. Jadi panitera di sini adalah sebagai perantara untuk menyerahkan berkas formulir sebagai persidangan yang akan dilakukan. Kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Agama membuat penetapan majelis hakim untuk memeriksa perkara. Jadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama itu membuat surat tembusan untuk majelis hakim yang isinya bertujuan untuk memeriksa perkara. Kemudian selanjutnya adalah panitera membuat penunjukan panitera pengganti untuk membantu majelis hakim. Dan yang terakhir adalah petugas meja 1 mencatat susunan majelis hakim dan panitera mengganti dalam buku register. Ya, petugas meja 1 mencatat susunan majelis hakim ya. Kemudian tugas panitera selanjutnya adalah menggantinya. Yang telah dicatat dalam susunan majelis hakim itu ganti dalam buku register. Dan segera menyerahkan berkas perkara kepada majelis hakim yang ditunjuk. Baiklah, pemberkasan perkara banding. Pemberkasan perkara banding. Berkas perkara banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari bundel A dan bundel B. Nah, bundel A merupakan asli surat yang diawali dengan surat gugatan, ditambah dengan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah. Sedangkan bundel B merupakan himpunan surat yang berkaitan dengan permohonan banding yang diawali dengan salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama. Bila teman-temanku, kita menuju ke akhir pembahasan. Di sini ada arsip perkara banding. Sebagaimana yang dirumuskan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 atau disingkat LN 1971/32 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan, maka yang dimaksud dengan arsip adalah sebagai berikut: naskah-naskah yang dibuat diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Ya, demikian tadi beberapa administrasi di Peradilan Tinggi Agama. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya Afif Jamil Mustafa dan Bimanyu undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang menjelaskan di hati para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.